Bertemu kembali di Belajar Excel. Di video kali ini ya kita akan membahas lanjutan dari Visual Basic Application. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat form isian data, kemudian datanya rekapitulasi data yang diinputkan itu tersimpan di sheet yang berbeda. Jadi contoh misalkan seperti ini. Misalkan saya punya mahasiswanya seperti ini. Ya, ada nama, NIM, program studi, kemudian mata kuliahnya apa, misalkan akuntansi, dia dapat nilai akhirnya katakanlah 80, ya. Kemudian kita simpan datanya. Oke, ntar ya, ini ada errornya. Oh, ini ada. Ini tersimpan ya, datanya tersimpan. Nah, nanti muncul di sini, ya, 80 nilainya. Oke, jadi kalau kita klik data ini, ya, kalau kita simpan data ini, misalkan mata kuliah yang berbeda, nah, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Oke. Nah, caranya adalah gimana? Kita buat 3 buah sheet. Kita buatin sheet. Terserah sih namanya ya. Tapi saya buat seperti ini. Sheet pertama adalah buat form inputannya. Ini formnya. Ya, bisa silakan didesain sendiri. Seperti ini. Jadi misalkan contoh ini ya. Ini saya tulis di sini ya. Formulir isian data nilai. Misalkan ini ya formnya. Oke, kemudian kita masukkan di sini ada nama, kemudian NIM, ya, kemudian program studinya apa. Oke. Oke, nah ini kita isi biasa ya, seperti ini. Saya kasih tanda seperti ini biar berbeda. Oke. Kemudian di sini ada nilai akhirnya. Nilai akhirnya. Ya, sama seperti ini tadi. Ya. Oke, kita isi apa nilai akhirnya. Ini formulir, saya rapikan tampilannya. Oke. Nah, kemudian saya akan gunakan combo box. Di sini nanti saya pilih mahasiswanya siapa. Ya, pilihan mahasiswanya. Ya, siapa mahasiswa yang ada di sini. Nanti pada saat saya pilih daftar mahasiswa yang ada di sini, dia akan pindah ke sini. Nah, itu tujuan kita. Oke, caranya sekarang menambah cara kita menambah sebuah combo box, namanya combo box. Itu dari menu developer, kita klik ini menu developer, kemudian kita pilih insert. Nah, di sini ada combo box. Ya, ada button, ada combo box. Oke, kita klik, kemudian kita klik and drag di sini, areanya kita sesuaikan. Oke, sudah muncul dia di sini. Ya. Nah, hal yang sama juga untuk mata kuliah. Jadi nanti mata kuliahnya ada di sini. Mata kuliahnya itu mata kuliah. Nah, kita pilih pakai combo box juga. Kita klik lagi di sini di bagian insert. Kemudian atur ukurannya. Oke. Nah, nanti daftar mata kuliahnya muncul di sini ya. Oke. Kemudian kita bisa rapikan ya, misalkan kalian mau rapikan bisa tambahkan dengan kotak ya di sini buat merapikan tampilannya. Ya, silakan diatur seperti ini. Nah, misalkan ini ya tampilannya ya. Oke. Nanti fill-nya dikasih no online. Nah, oke, nah ini seperti ini. Ya, silakan diatur sendiri tampilannya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah, ini berarti kita udah buat nih 3 buah sheet ya. Oke. Nah, sheet yang berikutnya atau tahapan berikutnya adalah di sheet yang kedua bantuan ini kita buat sebagai daftar mahasiswa dan program studinya apa saja yang ada. Ya, kita pilih di sini. Misalkan saya isi 5 data aja ya, bikin nomor, NIM, nama, program studi. Oke, ya silakan ditambahin dibuat data-datanya kalau misalkan ingin ya dibuat sendiri, NIM-nya berapa, nama sama program studi. Kemudian di sampingnya buat lagi mata kuliahnya apa saja. Saya input 3 mata kuliah dulu ya, di sini bisa ditambahkan, bisa dikembangkan nantinya. Oke, sudah?
Nah, untuk sheet yang ketiga, database, nanti buat data seperti ini. Jadi ini semacam daftarnya nanti sebagai rekapitulasinya. Ya, bikin headernya saja. Ya, sesuaikan dengan yang ada di sini. Name, nama, program studi, terus mata kuliahnya dipisahin gini. Ya, jadi nanti kalau nilainya bahasa Inggris, dia nilai bahasa Inggris, Pancasila, Pancasila. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kita punya 3 buah sheet. Sheet yang pertama adalah formnya, ya. Sheet kedua adalah bantuan. Isinya adalah daftar siswa dan daftar mata kuliah. Kemudian yang ketiga adalah sheet yang berisi tentang daftar rekapitulasinya nanti. Hasil inputan dari form yang kedua ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba yang pertama, bagaimana menghubungkan data combo ini sehingga menjadi daftar nama-nama mahasiswanya di sini. Sama begitu juga untuk mata kuliahnya. Caranya adalah seperti ini tadi. Caranya adalah di bagian combo ini, combo mahasiswa, kita klik kanan, ya. Nanti ada format control, ya. Kita klik format controlnya. Kemudian kita cari di controllingnya, di bagian control ini, ya. Oke, saya ulangi ya. Kita klik kanan dari ini, ya. Oke, format control. Kemudian di bagian kontrolnya kita pilih ini menunya. Nah, input range ini adalah areanya, isi datanya nanti. Oke, kita pilih, larikan ke sheet yang kedua, ya. Nah, ini daftar mahasiswanya kan ini, nama-namanya. Oke. Udah, kita klik lagi di sini. Nah, cell link ini adalah link nanti yang menghubungkan antara, jadi kalau kita pilih mahasiswa nomor 1, dia akan link nomor 1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kita pilih bisa di sembarang. Ya, bagusnya sih di sampingnya, di sini. Ya, diklik di sini, di samping ini. Klik, ya, di sampingnya. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal oke. Oke, nah tinggal dilihat. Tuh, oke. Ya, nah, gitu ya. Nah, begitu juga lakukan hal yang sama untuk eh, combo yang mata kuliah. Sama. Format control, klik kanan, format control, controllingnya cari, kemudian pilih daftar mata kuliahnya ada di samping, di blok semua ini. Oke, kemudian cell linknya adalah di sampingnya. Nih, yang ini, klik, ya, klik, dah, selesai. Oke, nah ini kita pilih nih, ya. Nah, maksudnya selling tadi itu adalah gini. Jadi ketika saya memilih mahasiswa yang nomor urut ketiga nih, M. Ihsan ini ya. Klik, saya pilih di sini. Di sini dia akan rubah 3. Ya, jadi kalau saya pilih mata kuliahnya yang terakhir, dia akan pindah ke sini tuh, 3. Itu sellingnya. Ya, jadi akan berubah-ubah sesuai dengan pilihan kitanya apa. Tuh, gitu. Oke, ya. Nah, ini kita udah eh, bisa menghubungkan antara data yang kita punya terhadap combo box. Nah, saat sekarang yang berikutnya adalah bagaimana cara kita ketika dipilih data di combo box ini, ya, dia akan terhubung ke isian di sini. Jadi ketika saya pilih, tuh dia akan terpilih di sini. Tuh sesuai namanya, name-nya, kemudian program studinya, sesuai dengan yang diinputkan di sini. Nah, untuk itu kita menggunakan butuh bantuan PBA namanya. Oke. Nah, caranya adalah gimana? Caranya silakan buka di menu developer, kemudian Visual Basic, ya. Nah, kita lihat di ini dulu, ya. Oke. Ini ya. Oke. Ini kita ambil, oke. Jadi eh, kita buat sebuah sub baru yang tadi tambahkan dengan yang latihan sebelumnya ya. Kita buat sub, dia kegunaannya adalah untuk mengambil data. Jadi data yang ada di
sheet yang kita pilih di sini, sheet yang combo yang kita pilih datanya di combo ini nanti akan menyesuaikan dengan bantuan yang ada di situ. Nah, ingat ya, ada sheet namanya bantuan dan sheet namanya 2. Ya, ada sheetnya. Oke, kita coba buat sub untuk ambil data. Sub ambil data. Oke. Oke. Nah, yang pertama adalah kita butuh 3 ini kan nama, NIM, nah program studi. Sama seperti yang sebelumnya, kita deklarasikan NIM, nama, sama prodinya apa? String. Oke. Nah, sekarang di sheet bantuan ini, ya, di sheet bantuan ini, ya, kan datanya kan ada di sini ya, datanya. Ya. Nah, data yang kita pilih nama di sini, nanti dia akan melink ke data yang ada di bantuan sini. Ya. Maka ketika kita buat di sini ya, kita buat sheet ini, ambil data, with sama seperti ini, with sheet-nya, worksheet-nya apa? Worksheet. Oke. Namanya adalah bantuan. Oke. And with jangan lupa langsung ditulis. Oke. Nah, kemudian kita ambil dulu NIM yang pertama. Ya, NIM. NIM itu diambil dari sel keberapa? Ya, ini ingat ya di sini. Nah, ini kan selnya kan ada di sini. Ya. Ya, ini adalah isi datanya yang ini tadi yang menunjuk. Kalau saya pilih yang kedua, dia akan menunjukin data kedua. Saya pilih data ketiga. Ya. Nah, posisi NIM ini sendiri ada di baris ketiga, kolom ke-3. Ini kan C-nya 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Ini 3. Ini 3. Oke. Nah, jadi selnya itu adalah nanti kan di sini isinya adalah 3,3 awalnya kan gini. 3,3. Oke, 3,3. Nah, tapi kan dia harus menyesuaikan. Jadi kalau kita 3,3 ya seterusnya 3,3 dia biar bisa dinamis berubah pada saat dipilih data yang kedua, maka link yang ini kita ambil nih. Nah, makanya di sini kita rubah nih. Maka titik selnya ini, sel yang ada di sini. Oke. Nah, ya. Ini kan 3, baris ketiga ini 5, 6. Nah, ini 6, 2 yang ini nih. Maka data yang ke ini, ya sel yang 3, ini, kita ambil dulu 3,6, gitu ya. Nah, kemudian dia ini kan 2. Kalau 2 kan dia, padahal aslinya ini barisnya ketiga. Oke, ya. Ini kan 2, berarti kan ini data kedua. Di sini kan datanya. Ini kan data kedua. Jadi kalau dia pilih, nih contoh ya. Kalau saya pilih yang 1 di sini 1. Saya pilih 2, dia 2. Oke, ya. Dia pilih 1, 1, 2. Nah, biar dia bisa berubah-ubah 2 ini baca, maka ini 2 ini ditambah berapa biar bisa menjadi 4. Nah, ngambilnya dari sini. Ini kan posisi tabelnya ada di baris ke-2 nih. 1, 2. 1, 2. Maka di sininya kita tambah 2. Maka ininya kita tambah 2 nih. Sel 3,6 kita tambah 2. Oke. Koma. Nah, gitu. Oke. Itu ya. Nah, jadi yang ini adalah baca data baris yang aktifnya ini saat ini. Kemudian kenapa ditambah 2, Pak? Karena kebetulan barisnya itu ini 2, sedangkan di sini Budi Susetio ini ada 4. Maka berapa ditambah berapa biar jadi 4. Maka ditambah 2 kan. Gitu. Nah, sedangkan posisi akhirnya ini akan menghasilkan yang ini, kolom ini akan menghasilkan 4, 4,2 jadinya. 4,3, sorry, 4,3. Berarti 4,3 itu adalah ini. Nih, NIM-nya Budi Susetio. Isinya NIM. Oke, begitu juga nama ya.
Nama itu kan gini. Sel, ya, sel nama itu berarti kan 3,4 kan. Nih. Oke. Nah, ini awalnya kan gini. 3,4. Nah, kalau kita isinya 3,4, nanti yang keambil 3,4 tuh Indra Pisdiar terus. Padahal data yang kita pilih berganti-ganti di sini. Bisa Ratna, bisa Isan, bisa Budi, bisa Toto. Nah, maka yang ini tadi, baris yang ini tadi, sel yang relatif ini, sampai tambah 2 ini kita copy. Yang 3 ini kita ganti, jangan 3. Klik, kita ganti di sini. Nah, begitu juga untuk prodi. Oke. Ya. Sel. Oke. Koma 5. Oke. Nah, dan nih. Ya. Oke. Nah, ini untuk ngambil datanya. Sekarang data yang sudah diambil, pindahkan ke sini. Nih, pindahkan ke sini. Maka with ya, worksheet namanya apa worksheetnya? 2 ya, 7. Oke, end with. Oke. Nah, kita sudah dapat worksheetnya. Ini datanya udah. Nah, sekarang isi data ini, Toto ini. Toto ini lihat 5D, 5,4 berarti kan. Maka isinya sel 5,4 itu kita isi dengan name. Sorry, nama ya, nama. Oke. Kemudian sel 6,4 kita isi dengan name. Sel 7,4 kita isi dengan name. Prodi. Oke. Dah. Selesai. Oke. Dah. Ini ya. Jadi ini adalah ngambil datanya dari sheet bantuan, kemudian pindahkan data yang udah di sheet tadi itu ke kolom ini. Dah, selesai ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah selesai buat ini saya tutup dulu ya. Oke, kalau kita udah selesai buat ini, nah ini contohnya ya, kita udah buat ini. Saya kan udah buat tadi sebelumnya, jadi pakai ini. Nah, sekarang kita menghubungkannya bagaimana? Menghubungkan ini, jadi ketika diklik di sini, dia langsung otomatis pada saat kita pilih itu langsung terganti di sini. Jadi kita sama seperti tadi, kita klik kanan, ya, assign makro, jangan format control, assign makro, terus kemudian pilih yang tadi judulnya ambil data tadi, klik, ya, dah selesai. Tinggal kita klik di sini, coba tuh. Kalau kita pilih misalkan yang pertama ya, saya pilih Toto Sugiarto, di sininya akan berubah tuh 5. Karena apa? Toto ini adalah data kelima. Ya. Nah, kalau saya pilih misalkan Isan, dia muncul di sini adalah tuh 3. Isan adalah data ketiga. Nih, data ketiga. Nah, tapi kalau dia mau ngambil di baris ini 3, kalau dia baris 3 kan ini, yang keambil nanti Indra Pisdiar. Maka kalau kita mau ngambil 3 ini adalah ini kan lihat nih, ini 5. 3 tambah berapa sama dengan 5? Maka tambah 2. Maka yang tadi itu, yang ini tadi itu tambah 2 ini. Oke. Itu ya. Nah, udah selesai. Oke. Nah, itu udah selesai. Sedangkan untuk yang mata kuliah ini sama tadi itu, untuk isian nilai akhir itu tidak diambil dari sini. Tapi kita input. Karena kan nilai akhirnya kan bisa berganti-ganti nih. Pancasila dia dapatnya misalkan cuman 12. Ya. Terus kemudian dia isinya bisa juga isinya coba ini 43. Jadi kita akan coba isi datanya. Nah, yang penting adalah bagaimana ketika saya mengisi data mata kuliah ini dan semuanya ada lengkap, nama, prodi, NIM ini,
ketika diklik tombol simpan, datanya akan terpindah ke sini tuh, Pancasila. Ya. Ketika saya ganti mata kuliah yang lain, nilainya saya ganti katakanlah 13 misalkan ya. Klik, di sini akan muncul tuh 13. Nah, caranya gimana? Caranya sama ya. Dari menu developer ya. Menu developer kita klik Visual Basic ya. Nah, kita buat sebuah sub baru. Kita buat sebuah sub baru yang digunakan untuk menyimpan data. Simpan data. Ya, sub simpan data. Oke. Nih ya. Nah, sekarang prosesnya adalah data yang ada di sheet kedua itu kan nanti dibaca dulu sama kita. Baru dipindahkan ke sheet yang database ini. Maka kita harus baca ini. Nah, cara bacanya gimana, Pak? Maka kita tetap buat prosedur, kita butuh variabelnya dim, name, nama, kemudian prodi, string. Kita tetap butuh ini. Ya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, kita butuh baris terakhirnya apa. Kita juga butuh baris tujuannya as integer. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang dari sheet yang 2, worksheet ya, with worksheet namanya 2. Oke, and with. Oke, kita coba. Kita coba proses nilainya. Oke. Nah, kita simpan, kita baca dulu datanya. Kita ambil dulu sel keberapa nih? Sel, ya. Nah, bisa jadi kalau mau cepat ya, sel yang ini tadi, yang ini kan kita udah buat nih, nih ambil data. Ini kita copy aja nih. Nah, pindahin ke sini. Klik. Nah, kan dia kan membaca datanya kan. Ya, cuman arahnya diganti. Jangan sel ini diisi ini, tapi di sini nama. Nama nanti diisi dengan sel ini. Gitu. Oke, kemudian di sini name kita isi dengan ini. Oke. Oke, kemudian prodinya kita isi dengan sel ke-7, kolom ke baris ke-7, kolom ke-4. Oke. Nah, ini udah dapat nih datanya. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita baca datanya ini ya, untuk yang nilai akhirnya itu kan menyesuaikan. Nih, kalau saya pilih bahasa Inggris, dia nanti akan kesimpan bahasa Inggris. Kalau saya pilih Pancasila, dia akan tersimpan Pancasila. Dia akan tersimpan Pancasila di sini. Nih, Pancasila sekian. Jadi tidak tabrakan, tidak dalam satu kolom ini. Nah, untuk itu kita butuh variabel baru namanya ID-nya, ID mata kuliahnya itu. Nah, ID mata kuliah itu diambil dari mana? Diambil dari yang ini tadi. Nih, ID mata kuliah itu ini. Jadi kalau saya pilih bahasa Inggris, dia ID-nya 1, Pancasila 2, akuntansi 3. Oke, gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang sheet yang ke database ini, yang buat menyimpan ini, ya, kita gunakan mengisi datanya nih, with worksheet. Oke, database. Oke, and with. Nah, oke. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil baris terakhirnya dulu. Baris akhir. Baris akhir itu adalah, ini kan awalnya kan kosong dulu nih. Ini saya kosongin dulu ya. Ini kosongin dulu. Nah, baris terakhirnya itu kan adalah ini, baris ketiga ini. Di baris ketiga ini. Ya. Nah, maka caranya adalah baris akhir yang ini kita ambil dulu nih pada angka berapa? Titik sel ya. Titik row ya.
Nah, pakai fungsi ini aja nih kalau buat ngambil barisnya nih. Ini, ya ini kayak yang sebelumnya ya. Ini saya copy ya dari sini ya. Jadi sama nih seperti ini. Jadi ambil dulu baris terakhirnya, baris akhirnya itu ini. Nih, baris akhir sel row count 3. Jadi nanti pada kolom ketiga, nih kolom ketiganya. Jadi dia ngambil NIM, kita kan mau ngambil NIM ini. Ya. Jadi nanti dia akan baca, oh, baris terakhir yang pertama ini karena datanya belum ada adalah 3. Nah, karena nilai 3 itu adalah baris akhirnya 3, maka kita mau ambil, mau pindahkan ke sini kan ke baris keempat. Maka tambah 1 di situ. Nah, setelah dia tambah 1, maka isi selnya itu. Sel baris tujuan, barisnya kan tuh baris keempat kan? Ya, ini kan 3 tambah 1 4. Koma berapa? Koma. Nah, NIM itu ada di mana nih? NIM ada di 3C. Ya, sedangkan nomor ini adalah 1. Maka baris tujuan ini adalah 2, ya, oke, koma, titik value. Sama dengan baris tujuan, kita kurangi 3. Gitu. Kenapa? Karena baris tujuan ini kan 4. Nah, biar biasa menjadi 1 kan 1, 2, 3. Dikurangi 3 ininya. Ya, maka kita kurangi 3 di sini. Oke. Nah, begitu juga untuk sel yang lain. Untuk NIM ini sel baris tujuan koma 3 ya, kurung tutup titik value sama dengan baris tujuan sama dengan NIM. Kan udah ada nih dari atasnya NIM. Dah, seperti itu. Nah, lakukan hal yang sama untuk kolom yang ini ya. Jadinya nama dan prodi. Gitu. Oke. Itu ya. Sip. Ya. Oke. Nah, ini sampai sini dulu nih. Ini ya. Kita save dulu, kita coba dulu di sini. Oke, saya pilih Pancasila, dia dapat 67, misalkan di sini Ihsan, simpan. Sorry. Baris tujuan nih BRS tujuan. BRS akhir. Katanya apa ya? Kita jalanin ya. Klik sini. Oh, error nih. Oke, kita lihat di sini. Itu katanya errornya object variable or with block variable not set. Oke, kita cek ya. Ini sih udah benar, and width-nya udah benar. Kita cek dari atas, name. Oke, nih. Ini ya, errornya ini nih. Ya, harusnya integer ya. Oke, dia tadi menyebutkan not set itu artinya belum kita deklarasikan. Oke, ini kita save. Kemudian kita coba ulang ya. Nah, ini misalkan saya ganti namanya Indra ya. Pancasila nilainya 100. Oke. Saya klik simpan, nanti di database dia akan muncul nih. Nah, sekarang ininya belum masuk nih. Ya, Pak, nilainya. Nilainya ini belum masuk dia. Ya, baru sampai apa istilahnya itu baru sampai menampilkan menyimpan nama nih. Tuh. Ya, gitu. Sekarang kita mau coba cek kenapa di daftar nilainya dia belum masuk. Oke. Nah, tadi kenapa misalkan tadi nilainya belum masuk? Kalau kita cek dari ininya ya, yang ini ya, simpan ini. Nah, ini kan baru hanya menampilkan sampai prodi. Ya, jadi mata kuliah itu belum, mata kuliah yang ini belum. Yang mata kuliahnya ini nilainya ini. Nah, sekarang kita lihat di sini di back dulu ke bantuan ya. Nah, pada saat saya memilih Pancasila ataupun mata kuliah yang lain, maka di bantuan ini dia akan menunjukkan ID-nya. Nah, maka kita harus ambil ini ID ini. Ya, biar dia cocok dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang ada di sini. Jadi saya balik lagi ke sini, maka tadi saya sudah deklarasikan ID mata kuliah ya, ID mata kuliah ini, maka di sininya kita tulis ID mata kuliahnya. Tujuannya adalah untuk mengambil mata kuliah yang ada ini, ya di sini, ya. Jadi kita tulis ID mata kuliah yang tadi,
itu ada di worksheet bantuan berarti. Worksheet pakai S. Oke, bantuan. Terus titik selnya. Nah, perhatikan selnya. Selnya yang mau kita ambil itu ada di sel 2 ini. H. H-nya itu berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2,8. Berarti ini 2,8 ini. Ini di sel 2,8. Oke, nah ini nanti akan mengambil ID-nya. Nah, sekarang kita validasi ya. Jadi ketika dia ID-nya 1, itu adalah bahasa Inggris, 2 Pancasila, dan 3 akuntansi. Maka ketika kita ngambil ID 1 ya, if ID-nya sama dengan 1, if ID MTK, jadi if ini sama seperti proses perintah di fungsi-fungsi yang ada di Excel ya. Nah, ini. Cuman dia bentuknya ada dalam bentuk tulisan seperti ini. Nah, ini ya. If ID 1, 1 ini untuk bahasa Inggris berarti. Ya. Jadi, ketika dia bahasa Inggris, saya tulis dulu nih and if biar nggak masalah. Maka kita pindahkan yang data ini ke database tujuan ini, ke database ini. Ya, jadi kita pindahkan ke sini nilainya sesuai dengan kolomnya. Kalau bahasa Inggris di sini, Pancasila di sini, akuntansi di sini. Ya. Oke. Jadi kita pindahkan dulu, kita ambil dulu ininya. Jadi ID ketika ini, maka nilai di titik sel ya, sel tadi mengikuti baris tujuan yang udah kita buat otomatis tadi. Ya, koma 6 ya, titik value sama dengan worksheet ya, worksheet. Oke. Nah, ini sumbernya ya. Dia ngambil dari sumber yang tadi yang kita input nilainya nih untuk ngisi nilainya sel 11,4. Oke, nah sekarang saya jelasin. Jadi 1 ini untuk bahasa Inggris ini tadi. Sorry. Ya, ini untuk bahasa Inggris. Aduh, sorry. Oke, kita lihat dulu ini. Nah, ini kan sel. Nah, sel ini sel yang mana? Ya, jadi jika ID 1, nah ID 1 itu kan ada di database ini ya. Ini ID 1. Jadi ketika nanti di sini, sorry. Oke, sebentar dulu. Oh, ini harusnya di sini, sorry. Sini saya copy, saya cut dulu, pindah di sini. Nah, oke. Ya. Nah, ini ya, saya tulis di sini. Oke. Ini saya majuin dulu. Oke. Nah, jadi yang ID MTK ini dia ngambil ID yang ada di sini, yang ada di ada di sheet bantuan ini ya. Jadi dia ngambil yang ada di sheet bantuan ini, ID ini diambil ya. Kemudian ketika dia sudah dapat nilainya berapa, maka jika nilainya 1 ini untuk bahasa Inggris ya. Jadi kalau nilainya bahasa Inggris, maka titik selnya ini yang sel yang mana Pak? Nah, ingat ini database, berarti sheet database ini baris tujuan, 6. Ini baris tujuan, 6. Nah, baris tujuan tadi kan ngambil yang baris keberapa yang kosong. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nih misalkan ini ya 9 yang kosong nanti di sini. Nah, dia ngambil baris ke 12, baris ke 12, kolom ke 6. Kolom ke 6 itu ada ini 5, 6. Nah, ini 6. Khusus untuk bahasa Inggris berarti di sini 6. Ya, jadi nanti ketika nilainya 6, maka diisi dengan nilai apa? Ini isinya. Nah, isinya adalah dari sheet kedua. Ya, sheet kedua ini. Nah, ini kan, ini ada di kolom keberapa? Kolom ke-11. Ya, baris ke-11, sorry, baris ke-11, kolom ke-4, 11,4 berarti. Nah, ini 11,4. Gitu ya. Jadi ini adalah sheet yang ada di database tujuannya, sedangkan ini adalah sumbernya. Ya. Nah, nanti begitu juga untuk ID yang lain. If ID MTK sama dengan 2. Ya, then. Oke. Oke, ini saya gabung. Awas ya, hati-hati ya. Nah, seperti itu. Ini karena dia sudah sama, tinggal kita copy.
Tinggal yang kita rubah ini baris tujuan koma 6. Ya, jangan koma 6 lagi di sini. Karena kan ini 5. Maka kalau dia Pancasila berarti 7. Ya, ID kedua itu Pancasila. Kita lihat di sini Pancasila 2. Maka di sini nanti dia ID ke-7. Oke. Nah, sumbernya tetap ya, tidak berubah. Oke. Nah, begitu juga untuk yang terakhir. Else if ID MTK sama dengan 3. Then. Oke. Ini tinggal kita copy lagi. Ini kita ganti jadi 8. Oke. Ya. Oke. Ini udah. Ini saya majuin ya biar rata ke sini. Biar rapi ya. Oke. Biar enak kalau terjadi kesalahan. Oke. Nah, ini udah selesai kita. Ya. Nah, ini proses untuk menyimpannya nih. Saya save. Oke. Terus kemudian ini data ini saya hapus dulu nih semua. Oke. Nah, kita coba input ulang. Misalkan saya pilih Budi Susetio dan Informatika, jurusan mata kuliahnya misalkan Pancasila, nilainya 100. Saya simpan, saya cek sini tuh. Pancasila 100. Budi Susetio. Kemudian saya coba ganti nama orang lain, Isan, mata pelajarannya ganti bahasa Inggris, simpan. Oh, oke. Kemudian saya ganti lagi, misalkan Ratna, dia akuntansi, saya ganti 80, simpan. Oke, dia sudah muncul ke sini. Ya, oke. Nah, ini yang kita sebut, ini nanti tampilan ini formnya bisa dibaguskan oleh kalian. Ya, jadi ini bagaimana membuat interaksi inputan, kemudian datanya bisa muncul ke sini. Ya, dengan memanfaatkan perintah-perintah di VBA. Ya, perintah-perintah VBA seperti ini. Oke, dari saya itu ya. Nanti silakan dicoba kembali. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya, ditulis di kolom komentar di video yang berikut ini ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.